Perkenalkan, nama saya Nurwin Somun, Prodi PGMIC semester 6. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, di sini saya akan membuat video mengenai mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, oke, ketua kelasnya maju di depan untuk pimpin doa. Ya, oke, semuanya berdoa ya. Ya, oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Nah, tadi kan kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu agar Ibu mengetahui siswa yang hadir pada pagi hari ini ya. Dengar namanya ya. Ya. Nur, ya. Siti, ya. Ahmad, ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Ayo, ada yang tahu hari ini kita punya materi tentang apa? Nah, belum ada yang tahu ya. Nah, Ibu akan memberitahu materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan peninggalan-peninggalan sejarah yang bercorak Islam di Indonesia. Nah, jadi itu materi hari ini yang akan kita pelajari. Nah, terlebih dahulu Ibu akan bertanya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, materi minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali, yaitu kita belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Oke, masih diingat ya materinya? Ya. Nah, oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya Ibu akan memberitahu kepada adik-adikku yaitu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini terbagi atas 4 poin. Yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan ciri-ciri khusus dari kerajaan Islam. Yang kedua, siswa dapat mengetahui kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasi peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Dan yang keempat yaitu siswa dapat mengetahui contoh-contoh peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Jadi 4 poin ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk di materi, yaitu yang pertama, ciri-ciri khusus kerajaan Islam. Yaitu ciri-ciri khusus kerajaan Islam itu terbagi atas 4 ciri. Yang pertama yaitu pemerintahan berdasarkan hukum Islam atau hukum syarah. Yang kedua yaitu rajanya bergelar sultan. Dan yang ketiga yaitu raja berfungsi sebagai pemimpin agama di samping sebagai kepala pemerintahan. Dan yang keempat yaitu agama Islam dijadikan sebagai agama kerajaan. Nah, dari keempat poin ini merupakan ciri-ciri khusus dari kerajaan Islam. Selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.
Ibu mau tanya, ada yang tahu berapa kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia? Ada yang tahu, bisa diangkat tangannya? Ya, ada berapa? Ya, betul sekali, yaitu ada 12. Nah, jadi kerajaan Islam di Indonesia itu ada 12 kerajaan. Yang pertama yaitu Kerajaan Perlak. Yang kedua itu Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga yaitu Kerajaan Malaka. Yang kelima yaitu Kerajaan Aceh. Yang keenam itu Kerajaan Pajang. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Mataram Islam. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Cirebon. 9 yaitu Kerajaan Banten. 10 yaitu Kerajaan Banjar. 11 yaitu Kerajaan Makassar. Yang ke-12 yaitu Kerajaan Ternate atau Tidore. Nah, yang pertama yaitu Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam tertua di Indonesia. Perlak adalah sebuah kerajaan dengan masa pemerintahan yang cukup panjang. Kerajaan yang berdiri pada tahun 840 ini berakhir pada tahun 1292 karena bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Perlak ini semasa pemerintahannya dipimpin oleh 19 raja. Salah satunya yaitu pada masa Kerajaan Perlak, semasa pemerintahannya itu dipimpin oleh 19 raja. Salah satunya yaitu Raja atau Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang memerintah dari tahun 225 sampai 249 Hijriah. Nah, dan merupakan raja atau sultan yang pertama dari Kerajaan Perlak. Nah, yang kedua yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Secara geografis, Kerajaan Samudra Pasai terletak di daerah pantai timur Pulau Sumatera, bagian utara, sekarang pantai timur Aceh, berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Pendiri pertama atau sekaligus raja atau sultan pertama pada Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh yang memerintah dari tahun 1290 sampai 1297. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Samudra Pasai itu hanya 3 raja atau 3 sultan. Yang pertama yaitu Sultan Al-Malik Saleh, yang kedua Sultan Malik At-Tahir, yang ketiga yaitu Sultan Malik At-Tahir II atau nama asli Ahmad. Nah, selanjutnya atau kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka, pertumbuhan Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh ramainya perdagangan internasional yang dihubungkan Asia Barat, Asia Selatan, dan Asia Timur. Pelabuhan Malaka menjadi tempat persinggahan para pedagang dari berbagai bangsa, terutama para pedagang Islam. Kerajaan Malaka semasa pemerintahannya itu dipimpin oleh 6 raja atau 6 sultan. Salah satunya raja pertama atau sultan pertama yaitu Iskandar Shah yang menjabat dari tahun 1396 sampai 1414 Masehi. Ia berhasil meletakkan dasar-dasar dari Kerajaan Malaka. Yang keempat yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di Pulau Sumatera bagian utara. Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah. Nah, pada Kerajaan Aceh, semasa pemerintahannya, ia dijabat oleh 5 raja atau 5 sultan yang pernah memimpin Kerajaan Aceh. Nah, salah satunya atau yang pertama yaitu adalah Sultan Ali Mukhayat Shah yang memerintah dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Ia merupakan raja yang pertama. Yang kelima yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak yang terletak di Jawa Tengah merupakan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Jadi, Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa.
Kalau kerajaan Perlak merupakan kerajaan yang tertua pada kerajaan Islam. Nah, kerajaan Demak ini berdiri pada tahun 1500 oleh Raden Patah atau putra pertama Majapahit yang bernama Kertawijaya. Pada masa kerajaan Demak, dia dipimpin oleh 3 sultan atau 3 raja. Salah satunya yaitu Raja Patah yang menjabat dari tahun 1500 sampai 1518 dan merupakan raja pertama oleh kerajaan Demak atau sultan pertama dari kerajaan Demak. Oke, yang selanjutnya yaitu kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah kerajaan yang berjaya setelah Demak runtuh. Pusat kekuasaannya Pajang yaitu berada di Pajang. Wilayah kekuasaannya adalah seluruh wilayah kekuasaan Demak pada umumnya. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir setelah mendapatkan gelar sultan yaitu Adi Wijaya pada tahun 1568 sampai 1582 Masehi dan merupakan raja pertama oleh kerajaan Pajang. Nah, yang ketujuh yaitu kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya yaitu Kota Gede atau Pasar Gede dekat daerah Yogyakarta sekarang. Semasa pemerintahan kerajaan Mataram Islam, ia dipimpin oleh beberapa sultan. Yang pertama atau salah satunya yaitu Sultan Sutawijaya merupakan raja pertama dari kerajaan Mataram Islam. Oke, selanjutnya yaitu kerajaan Cirebon atau kerajaan yang ke-8. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Faletehan atau Fatahillah yang tidak lain adalah Sunan Gunung Jati atau seorang penyebar agama Islam, ahli perang dan politikus dan negarawan. Yang ke-9 yaitu kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di daerah Jawa Barat bagian utara. Kerajaan Banten menjadi penguasaan pusat pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Sunda. Kerajaan Banten semasa pemerintahannya dia dipimpin oleh 4 raja atau 4 sultan. Salah satunya atau yang pertama yaitu Raja Sultan Hasanuddin merupakan sultan pertama dari kerajaan Banten. Nah, selanjutnya yaitu kerajaan yang ke-10 yaitu kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Pusat pemerintahannya yaitu di kota Banjarmasin. Kemudian dia dipindahkan ke Martapura. Raja kerajaan Banjar yaitu Pangeran Tumenggung Samudra sebagai raja pertama dari kerajaan Banjar. Yang ke-11 yaitu kerajaan Goa, yaitu terletak di Pulau Sulawesi bagian barat. Makassar tumbuh menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan letak Makassar yang strategis yang menghubungkan jalur Malaka. Raja Goa atau Makassar yang bernama Karaeng Tuninggalo menerima dakwah dari Dato Ri Bandung. Selanjutnya ia masuk Islam dengan memakai nama yaitu Sultan Alauddin Awalul Islam dari tahun 1605 sampai 1638, merupakan raja pertama dari kerajaan Goa atau kerajaan Makassar. Selanjutnya yaitu kerajaan ke-12 yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana pada abad ke-15. Kemudian muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiaraha atau Maluku 4 Raja. Kesultanan Tidore yaitu dipimpin oleh Sultan Mansur. Kesultanan Jailolo dipimpin oleh Sultan Sarjati dan Kesultanan Bacan dipimpin oleh Sultan Kaichil Bukor. Berkat dakwah dari 4 kerajaan tersebut, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makian dan Halmahera.
berkat dari 4 raja-raja tadi, yaitu dari kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Jadi jadi agama Islam dapat menyebar di Maluku. Oke, selanjutnya kita masuk di materi yang ketiga, yaitu peninggalan sejarah yang bercorak Islam di berbagai daerah di Indonesia. Nah, apa-apa sajakah peninggalan sejarah dari kerajaan Islam yang bercorak Islam di Indonesia? Yang pertama yaitu masjid. Masjid merupakan bangunan atau tempat beribadah bagi umat Islam. Sejenis dengan masjid adalah langgar, musola, surau. Nah, jadi yang sejenis dengan masjid yaitu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu langgar, musola, dan surau. Yang kedua yaitu makam. Makam merupakan tempat di mana seseorang yang telah meninggal dunia dikebumikan. Jadi merupakan tempat terakhir bagi manusia yang telah meninggal. Yang ketiga yaitu keraton. Keraton adalah tempat untuk melaksanakan berbagai kegiatan penting yang berkaitan mengenai urusan administrasi kerajaan. Dan keraton juga berfungsi sebagai tempat tinggal raja atau sultan beserta keluarganya. Yang keempat yaitu ada kaligrafi. Kaligrafi merupakan seni lukis yang sangat indah. Kaligrafi juga seni menulis dengan huruf Arab yang dituliskan pada batu, kayu, atau kertas. Yang kelima yaitu ada bidang seni sastra. Nah, di bidang seni sastra ini secara garis besar peninggalan ini dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu hikayat, syair, babak, dan suluk. Selanjutnya kita akan masuk di materi yang terakhir, yaitu siswa dapat mengetahui contoh-contoh dari peninggalan kerajaan Islam yang bercorak Islam di Indonesia. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan contoh-contoh dari peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama tadi kan Ibu sebutkan, yaitu masjid. Nah, di sini Ibu dapat perlihatkan gambar masjid yang ditinggalkan atau sebagai peninggalan dari kerajaan Islam di Indonesia. Nah, di sini Ibu mempunyai 2 contoh atau 2 peninggalan dari kerajaan Islam di Indonesia. Yang contohnya yaitu masjid. Masjid itu contohnya di sini ada Masjid Menara Kudus. Yang ini merupakan Masjid Menara Kudus. Nah, yang kedua ada Masjid Agung Demak. Nah, ini merupakan Masjid Gunung Demak, merupakan peninggalan kerajaan Islam. Nah, selanjutnya ada peninggalan dari keraton, yaitu sini. Ini merupakan Keraton Yogyakarta, merupakan peninggalan dari kerajaan Islam. Dan yang kedua ada Keraton Surakarta, dan juga merupakan peninggalan dari kerajaan Islam. Nah, yaitu ada makam. Di sini ada contoh makam Sultan Malik Al-Saleh, merupakan peninggalan dari kerajaan Islam. Dan yang kedua juga ada makam Raja Demak. Nah, ini merupakan gambar atau contoh peninggalan dari kerajaan Demak, yaitu makam Sultan Demak. Nah, selanjutnya kaligrafi. Nah, kaligrafi di sini yaitu hikayat Amir Hamzah, merupakan kaligrafi yang terbuat atau yang dibuat berdasarkan tulisan Arab. Dan di sini yang kedua yaitu Ba'bat Tanah Jawi. Nah, di sini merupakan
kaligrafi dari peninggalan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu di kesenian atau di bidang seni sastra. Nah, di sini contohnya peninggalannya yaitu ada kesenian debus. Nah, debus ini seperti rokok yang dibakar. Nah, ini merupakan peninggalan kerajaan-kerajaan Islam, bagian kesenian. Yang ke-10 yaitu tari seduti. Nah, tari seduti ini merupakan peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu upacara grebek. Nah, upacara grebek juga merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sebelum Ibu tutup mata pelajaran kita pada hari ini atau pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu seputar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah benar-benar adik-adikku sudah memahami atau sudah mengerti mata pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini? Nah, Ibu mau bertanya, ada yang bisa sebutkan kembali kepada Ibu ciri-ciri khusus kerajaan Islam di Indonesia? Jika ada yang bisa, angkat tangannya. Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Jadi, ciri-ciri khusus kerajaan Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu hukumnya berdasarkan hukum syarah. Dan yang kedua yaitu rajanya bergelar sultan. Yang ketiga yaitu raja juga berfungsi sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dan yang keempat yaitu agama Islam dijadikan sebagai agama kerajaan. Jadi jangan dilupa ya, itu keempat ini merupakan ciri khusus dari kerajaan Islam. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya. Nah, siapa yang bisa angkat tangannya ya? Ya, oke. Kerajaan Islam di Indonesia ada berapa? Ayo. Ya, betul sekali, yaitu ada 12. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya yaitu peninggalan kerajaan Islam itu ada berapa? Ya, betul sekali, ada 5. Yang pertama yaitu ada dari makam, masjid, keraton, kaligrafi, dan bidang seni sastra. Oke. Nah, jadi sebelum Ibu tutup mata pelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adikku. Nah, tugasnya yaitu Ibu minta buatlah rangkuman mengenai mata pelajaran yang tadi yang kita pelajari. Nah, minggu depan Ibu akan periksa. Ya. Tugasnya dibuat ya. Oke. Nah, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini, dan Ibu akan memberitahu bahwa minggu depan kita akan belajar di pembelajaran kedua, yaitu keunggulan dari kerajaan-kerajaan Islam semasa pemerintahannya. Nah, jadi sebelum minggu depan Ibu harap adik-adikku sudah belajar memang materi yang Ibu akan ajarkan di minggu depan. Nah, oke. Sebelum kita pulang atau kita keluar main, alangkah baiknya kita berdoa. Tadi kan kita mulai dengan berdoa, jadi kita tutup lagi dengan berdoa. Nah, pada berdoa ini Ibu minta, tadi kan ketua kelas yang memimpin doa. Nah, jadi sekarang yang memimpin doa keluar yaitu atau doa selesai belajar yaitu Ibu minta yang pertama datang di sekolah. Ayo, siapa tadi yang pertama datang ke sekolah? Ya, oke. Nah, jadi Ibu minta setiap yang datang ke sekolah, dia yang akan memimpin doa setelah selesai belajar. Ya, oke.
Ya, ibu minta kepada adik untuk maju di depan. Ya, oke. Oke, sama-sama berdoa ya. Oke. Oke. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Amin. Ya, oke. Nah, pulang di rumah jangan lupa kerjakan PR-nya, baru bermain, baru istirahat ya. Ya, oke. Sampai ketemu di minggu depan. Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.